Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran BIPA, yaitu pengajaran untuk penutur asing. Nah, sebelum saya menjelaskannya, perkenalkan, nama saya Alexander Jovin Halawa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NIM 21212407. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang 4 teknik keterampilan dalam pengajaran BIPA, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan mendengarkan, dan keterampilan menulis. Nah, langsung saja, sebelum kita masuk ke dalam 4 teknik tersebut, kita perlu mengetahui apa itu definisi atau pengertian dari BIPA tersebut. BIPA merupakan pembelajaran bahasa Indonesia kepada penutur asing, yang dimana subjeknya ialah orang asing yang ingin belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara melatih mereka atau mengajari mereka tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kita dapat menerapkan 4 keterampilan ini, yaitu seperti yang saya katakan tadi, keterampilan menyimak, berbicara, mendengarkan, dan juga menulis. Langsung saja pada bagian pertama ialah keterampilan berbicara. Nah, pasti kita sudah mengetahui apa itu keterampilan berbicara. Kita dari sejak dini atau setelah dilahirkan, kita pasti memiliki yang namanya keterampilan berbicara, yang dimana itu keterampilan yang sudah tertanam dalam diri kita masing-masing. Nah, keterampilan berbicara ini yaitu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara adalah bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, bagaimana keterampilan berbicara itu, atau bagaimana kita melatih keterampilan berbicara ini? Baik, berikut adalah bagaimana cara kita melatih teknik berbicara berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada orang asing. Berikut kita dapat menerapkan lembaran keterampilan berbicara ini atau teknik berbicara ini, yaitu pada lembar ini adanya kita menyuruh atau memberikan instruksi kepada penutur asing untuk menuliskan nama dan juga mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam lembar teknik ini. Nah, contohnya seperti pada teknik keterampilan berbicara satu ini, yaitu mereka dapat menuliskan nama mereka lalu mendeskripsikan aktivitas yang ada dalam gambar lembar teknik pengajaran BIPA. Nah, dengan begitu kita dapat menyuruh mereka apa yang telah mereka tulis tersebut. Dan yang kedua ialah pada lembar teknik pengajaran BIPA yang kedua ialah kenalkan aku, yang dimana mereka akan menuliskan identitas diri mereka sendiri dan akan membacakan di depan satu persatu. Nah, di situ kita dapat melatih atau mengevaluasi bagaimana teknik berbicara mereka dalam bahasa Indonesia, apakah baik dan benar. Nah, yang kedua ialah teknik keterampilan membaca, yang dimana kita dapat memberikan teknik ini kepada penutur asing, yaitu dengan memberikan nomor-nomor yang ada dalam lembar teknik pengajaran BIPA, yang dimana mereka akan mengurutkan susunan kata berdasarkan nomor tersebut. Lalu kita akan menginstruksikan kepada mereka untuk membacakannya di depan. Nah, yang kedua ialah keterampilan membaca yang kedua. Di sini ada teknik teka-teki, yang dimana teka-teki ini kita akan mengacak huruf-huruf dan memberikan kolom jawaban di samping huruf yang telah kita acak tersebut. Contohnya di sini, aku adalah binatang yang suka tulang, dijadikan sahabat manusia dan sangat patuh pada majikanku. Siapakah aku? Lalu mereka akan menyusun huruf-huruf yang telah kita acak tadi dan memberikan pada kolom jawaban yang telah kita sediakan. Teknik yang selanjutnya ialah teknik pada keterampilan menulis. Nah, bagaimana kita dapat melatih penutur asing atau orang asing untuk menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, kita dapat menginstruksikan kepada mereka untuk mendeskripsikan suatu objek, contohnya wisata pantai. Nah, bagaimana sudut pandang mereka, bagaimana gambaran yang mereka lihat terhadap pantai tersebut, lalu mereka menuliskan dalam lembar keterampilan atau teknik yang telah kita berikan. Mereka akan mendeskripsikan tentang objek yang telah mereka lihat tersebut. Yang kedua ialah teknik keterampilan menulis untuk membuat suatu peta. Nah, di mana kita akan memberikan arahan atau instruksi
terhadap peta yang akan mereka buat tersebut. Nah, selanjutnya ialah pada keterampilan menyimak. Bagaimana cara kita melatih daya simak orang-orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia? Nah, berikut ada suatu lembar teknik yang dapat kita berikan atau suatu teknik yang dapat kita berikan kepada para penutur asing. Kita akan menyediakan dua gambar yang memiliki perbedaan. Lalu kita menginstruksikan atau menyuruh mereka untuk memperhatikan dan mengamati gambar-gambar yang telah kita berikan, dan juga kita menginstruksikan kepada mereka untuk menganalisis perbedaan pada gambar dan mereka akan melingkari gambar-gambar yang berbeda pada dua gambar yang telah kita berikan tadi. Nah, selanjutnya ya pada keterampilan menyimak ialah teknik untuk menebak atau teknik tebak siapa aku. Nah, di sini kita akan menginstruksikan kepada orang asing untuk mendengarkan suatu audio yang telah kita siapkan. Lalu mereka akan menebak profesi yang telah mereka dengar. Contohnya, aku adalah seorang yang bekerja di rumah sakit. Pekerjaanku ialah menyembuhkan pasien atau orang-orang sakit. Nah, di situ mereka akan menyimak audio yang telah mereka dengar, lalu mereka akan menebak gambar atau profesi yang telah kita berikan kepada mereka. Nah, begitu saja teknik yang dapat kita terapkan kepada penutur asing bagaimana belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga teknik ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan kepada orang-orang yang ingin belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih.